Ya, narasumber saya kali ini adalah orang Indonesia yang berprestasi uh, cukup baik di Eropa. Ya, di antaranya dia dapat penghargaan sebagai pendidik luar biasa di Jerman waktu itu, lalu sebagai pianis terbaik di Swiss. Dia juga merancang kurikulum untuk pendidikan musik di Jerman dan sempat menjadi rektor di perguruan tinggi musik di Jerman. Nah, dan dia juga adalah perempuan pertama Indonesia yang bergelar sebagai profesor musik. Siapakah dia? Inilah People and Inspiration bersama Cutnya Deviana Daudsyah. Ya, pemirsa, sudah bersama dengan Ibu Cutnya Deviana Daudsyah, Prof. Devi. Nah, ini sekarang kita mau ngobrol dulu. Apa kabar, Bu Devi? Baik-baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Anda? Kabarnya baik-baik, luar biasa, Bu Devi. Nah, ini senang banget bisa bertemu dengan Bu Devi, ngobrol. Sekarang kita mau sharing dulu, agak panjang nih pemirsa. Ya, Ibu Devi, sekarang di tengah pandemi kayak gini, gimana kegiatannya? Ya, kita tetap berjalan sih. Pelajarannya sama belajar mengajarnya. Ya, secara online. Oke, daring. Yang pasti harus daring gitu. Daring. Berarti sejauh ini belum pernah untuk face-to-face gitu? Meeting pertemuan? Sejak bulan Maret pertengahan, sejak diadakannya PSBB. Oke. Ya. Jadi sejauh ini tetap melakukan secara virtual, secara daring. Iya. Nah, bagaimana sejauh ini, Bu? Ya, sejauh ini lancar-lancar saja karena memang kebetulan para mahasiswa yang ada di sini sama murid-murid yang belajar kursus mereka memiliki HP, smartphone ya. Ya, itu beruntungnya di situ. Dan dosen-dosennya juga, dan juga bersyukur kami di sini juga memakai wifi yang lancar. Tapi memang ada juga yang tatap muka secara bergilir kalau memang kelasnya tidak bisa diajarkan secara online, seperti contohnya ensemble. Ya, tapi itu pun juga kita jaga jarak ya. Dan semua diwajibkan pakai masker sama face shield, sama harus cuci tangan, sanitizer, kita cek temperaturnya. Jadi protokol kesehatannya juga kami jalankan ya. Bu Devi, ini Ibu melihat situasi saat ini, ya kan? Ini nggak cuma dialami oleh Indonesia, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Pengaruhnya terhadap seni pertunjukan, bagaimana Ibu melihat? Ya, pengaruhnya sangat besar ya. Bayangkan aja sebagian dari manajemen seni pertunjukan dunia, contohnya saya nggak usah sebut nama deh ya, dan mereka sampai filing for bankruptcy, jadi bangkrut karena memang mereka hidupnya itu dari pertunjukan di atas panggung, ya kan? Terus ada juga ya banyak musisi-musisi yang biasanya memberikan konser. Nah, memang pengaruh, tapi setelah beberapa bulan berjalan semua kan mendapatkan juga solusi-solusi. Apalagi sekarang sudah ada teknologi, jadi konsernya juga online, jadi nontonnya tuh dari rumah contohnya. Itu kalau yang di luar negeri, maksud saya luar negeri adalah negara-negara yang memang koneksi internetnya, teknologinya sudah maju. Nah, tapi kalau yang di daerah-daerah seperti di atas lah, di Uzbekistan lah, di mana atau Indonesia lah. Nah, itu agak sulit ya untuk menghadapi masa pandemik ini bagi mereka-mereka yang memang suka tampil secara reguler di kafe ya, atau di restoran. Nah, itu yang paling kena dampaknya begitu. Dan solusinya, Nah, ini dia nih, solusinya ini. Apa yang harus kita lakukan? saya pikir sih masing-masing kan situasinya setiap orang tuh kan beda-beda ya. Cuma kalau secara umum yang bisa saya usulkan adalah belajar ini ilmu baru atau skills yang baru dan dipraktekkan. Contoh umpamanya kayak kita ngobrol tadi, belajar masak, Nah, jual banyak makanan. musisi tiba-tiba jadi chef sekarang. Ya, atau kalau yang punya smartphone mulai mengajar secara online, mengajar instrumen. Ini khususnya musisi ya. Terus intinya inilah belajar skills baru. Harus kreatif. Harus kreatif. Jadi pandemi hikmahnya adalah memaksa kita untuk lebih kreatif seperti Kreatif itu, dan keluar dari jalur zona aman itu. Ya. Ini kan adalah pelajaran buat kita semua manusia karena ini seluruh dunia yang terjadi, bukan hanya di Indonesia saja. Artinya kita sekarang dipaksa oleh alam untuk merubah pikiran kita.
Dengan pola pikir baru, Yes. dengan cara-cara baru tentunya yang belum pernah ada Cara-cara sebelumnya baru. mungkin. Iya. Baik. Pemirsa, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Prof. Devi di sini. Tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali usai jeda. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Prof. Devi di sini, Prof. Jadi ini di belakang kita ada gamelan. Jadi setiap siswa di sini wajib belajar musik tradisional. Wajib ya. Oke, ada apa aja? Bagaimana? Ada apa saja? selain Ada apa gamelan? saja ya, dasar-dasarnya basic dari Sabang sampai Merauke. Kalau gamelan yang Anda lihat di sini adalah gamelan Sunda nih di sini. Terus di situ ada rebana, itu untuk tari saman, tari rapai geleng, Aceh, macam-macam lah. Terus kalau ada guru-guru yang lain biasanya kami datangkan karena kan nggak bisa semua alat ditaruh di sini ya. Dari umpamanya dari Minangkabau ya gamelannya talempong. Terus tari juga diajarkan. Kemarin terakhir baru tari dari Papua. Oke. Ya. Baik. Tapi Bu nih, kalau kita mau belajar musik nih, ya kan, hal dasar yang wajib banget dipelajari itu apa sih sebetulnya, Bu? Belajar instrumennya dulu. Instrumen Jadi pilih dulu. Saya mau main apa? Mau belajar gitar, mau belajar piano, atau mau belajar drum. Kalau kita lihat dulu nih dari kursusnya atau memang suatu saat ingin menjadi musisi profesional ya. Saya dulu umur 2 tahun dibelikan sama ibu dan bapak saya deh. Mainan anak-anak piano ya waktu di Jepang. Umur 2 tahun terus saya memainkan melodi, terus mereka lihat, wah dia bisa main melodi ya. Terus akhirnya mereka sepakat beliin piano deh, dibelikanlah piano saya waktu umur saya 5 tahun. Terus saya mulai belajar kursus dan saya memang antusias waktu kecil kan belajar piano. Dan contoh kayak buku yang dipelajari 2 tahun saya bisa selesaikan 3 bulan umpamanya. Umur berapa itu? Umur berapa? Umur 7. Waduh. Jadi belajar ini jadi bukan hanya baca not balok aja tapi juga diajarkan anatominya, basic teori musiknya. Jadi saya bisa mainkan secara kreatif, umpamanya saya baca PR-nya Beethoven karena klasik kan dulu. Oke, Beethoven. Setelah saya pelajari not baloknya saya improvisasi. Tapi tidak merusak karyanya gitu. Nah, itu juga kalau di Indonesia seumpamanya ada orang tua yang mau anak-anaknya umpamanya mereka mengemukakan ininya mereka, kemauan mereka, keinginan mereka untuk jadi musisi profesional, ya saya memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya dari usia dini. Awalnya memang seperti apa sampai akhirnya Prof ini memilih untuk oke, gue serius di musik, saya serius di musik. Ini gimana, Bu? Itu untuk serius di musik ya waktu mulai SMA. Sebenarnya saya waktu SD dan SMP kan banyak maunya ya. Terus akhirnya ibu saya bilang, sudah Jo, karena pilih dulu satu Maklum orang Minahasa kan. Mama Minahasa. Kok ngana pilih dulu satu, ngana konsentrasi di situ. Kalau ngana sudah jadi master di situ terserah ngana mau belajar yang lain-lain juga gitu. Ya udah, akhirnya saya pilih musik. Dan akhirnya waktu itu memilih piano klasik di Jerman pada saat itu. Ya. Tahun 77 kalau nggak salah. Betul. Dan saya kuliah di sana sampai master degree, jadi konser piano, klasik dan komposisi. Terus saya sempat beberapa kali lah mengadakan konser solo piano, ya musik-musik klasik dari klasik itu artinya dari barok, klasik, romantik, sama abad 20, Debussy, Ravel. Terus saya memang tidak merasa bahwa saya itu dunia saya. Lah? Karena Kok bisa? ya gini aja deh, saya bosen aja baca not balok terus kan untuk memainkan karya-karya orang kan udah contoh main Mozart, udah ribuan pianis yang memainkan karya Mozart, kafe 100 berapa kafe ini. Saya nggak mau ada di situ lagi karena ya bukan buat saya kayak terlalu ini konservatif lah. Jadi saya memilih untuk terus berkarya di bidang musik modern. Tapi puji syukur bahwa saya sudah mendapatkan basic yang kuat di berdasarkan musik klasik dengan sejarahnya itu yang ribuan tahun perkembangannya. Sampai waktu itu dapat penghargaan dari Swiss sebagai pianis terbaik pada saat itu.
Kalau itu di Jerman Oh, dulu. di Jerman, oke. Sebenarnya itu berkaitan dengan sebagai pendidik terbaik yang luar biasa. Itu yang dapat penghargaan dari wali kota Freiburg itu ya, Freiburg, Jerman. ya, ya. Ya, itu sebagai apa? Pendidik apa ya waktu itu dalam bahasa Indonesia? Outstanding pedagog. Ah. Jadi namanya tuh jadi pedagog musik yang luar biasa begitu. Karena saya kan membawa gaya baru ya di Jerman yang sudah. Gimana ceritanya sampai dapat penghargaan itu, Bu? Ya cara saya mengajar dan cara saya membawakan musik lah begitu. Jadi bukan yang baku, melainkan saya bisa mengimprovisasi musik klasik, tapi tidak merusak karyanya, melainkan malah menambah sesuatu hal yang baru yang relevan dengan zaman begitu. Jadi tidak persis seperti ditulis. Profesor dapat profesor di Swiss, ya di Jerman. Ya, nggak di Swiss. Di Swiss ya, Di Swiss, betul ya. di Swiss. Dan akhirnya kemudian jadi rektor di perguruan tinggi musik di Jerman. Ya, berapa lama waktu itu, Bu? 5 tahun ya. 5 tahun jadi rektor, fasilitas udah oke banget, udah enak banget. Tapi ini dia nih, memilih kembali ke Indonesia. Apa alasannya, Bu? Itu udah enak banget di sana, Bu. Ya ampun. Ya memang enak, hidup saya mapan, kehidupan budaya, kultural sama kehidupan keseniannya sangat kaya di sana, internasional. Jadi waktu saya pulang itu mengapa? Karena waktu liburan kan saya setiap tahun 2-3 kali pulang liburan ke Indonesia. Dan setiap pulang tuh saya merasa prihatin terhadap perkembangan musik di Indonesia. Seperti apa waktu itu kondisinya? Ya karena ya di situ-situ aja nggak maju. Jadi terlalu banyak plagiarisme satu, terus kedua ya belum ada identitas gaya musik itu sendiri di Indonesia, seperti contoh kayak di Brazil ya. Brazil itu Samba. punya ciri khas samba sama bossa nova, partido alto, batucada, maracatu, avoce. Nah di Indonesia sebegitu kaya budayanya dari Sabang sampai Merauke, mengapa tidak bisa mengembangkan sendiri ciri khasnya kita menjadi suatu genre yang baru? Jadi ini Ibu sedang bicara soal identitas itu musik Iya, Indonesia. itu satu. Dan yang kedua yang saya lihat pendidikan musiknya itu rata-rata kurikulumnya itu tidak sesuai standar di Indonesia. Jadi banyak sekali yang memang belum begitu mengetahui mengenai anatomi dan ilmu pengetahuan musik itu sendiri. Jadi setelah mempertimbangkan lama sekali sudah saya pulang karena saya sudah banyak juga meluluskan sarjana-sarjana di Eropa. Orang Indonesia yang meluluskan sarjana-sarjana Saya di yang Eropa. luluskan, saya yang tanda tangan. Rektor Saya ya. merancang kurikulumnya juga saya. 2 ya, kurikulum Jerman sama kurikulum vokal jazz di Swiss di Akademi Musik Basel. Nah itu juga diakui oleh Asosiasi Pendidik Musik di Swiss sama pemerintah Swiss. Jadi ada 2 kurikulum saya yang diakui di sana. Baik. Pemirsa, kami masih mau ngobrol lagi bersama dengan Prof. Devi. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami segera kembali usai jeda. Jadi pengen pulang kampung, Bu? Iya kan? Oh, ini keke. Oke. Nah, nih Bu, ngomongin soal identitas musik Indonesia. Nah, itu seperti apa, Bu? Jadi kalau misalnya saya mau lihat ya kan, identitas musik kita ya memang itu alat-alat musik tadi, ada gamelan, ada kolintang, tapi kolintang juga udah ada adaptasi musik Eropa juga kan. Terus apa tuh yang dari ada sasando juga dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau show up ke internasional dunia misalnya, berarti jawabannya ada fusion begitu. Kalau mau dimodernisasi. Iya, karena pasti kita menggunakan tonality. Artinya tonality itu adalah harmonisasi itu ya sesuai pakemnya dari perkembangan musik di barat. Nah, saya kasih contoh aja deh. Kalau kita di Aceh umpamanya kan orang kan tahu umpamanya Bungo Jempa kan
kan nggak ada melodinya, Iya. ritmikal ya. Maksudnya nggak ada harmoninya, ada melodinya. Nah sekarang umpamanya kita bikin, bikin gaya Latin, umpamanya, yang sudah pernah saya bikin sama orkestra tuh ya deh. Oh, jadi melodi yang tadi dimanfaatkan. Iya. Terus begitu. Satu, terus Dibikin soul, Hah? dibikin funk. Nggak enak. Nggak enak, enakan bikin apa, Bu? Karena melodinya minor kan dia. Oke. Nah. Atau satu lagi yang klaim umpamanya. Umpamanya kita bikin tuh agak lebih, nah. Gitu ya. Ya. Jadi memang betul ya tadi. Jadi sebetulnya jawabannya adalah fusion sebetulnya yang paling pas gitu. Maksudnya Saya bilang sih untuk sebaiknya penikmat lebih musik cocok bukan kata fusion ya, karena fusion itu sendiri sudah diambil sebagai istilah di jazz fusion ya. Kita namakan aja Indonesian music of the Indonesian 21st century. Nah itu dia. Jadi kan kalau misalnya kita lihat sekarang K-pop, semua dunia ketularan K-pop gitu. Sampai ibu-ibu sekarang habis masak nonton drama Korea gitu segala macam. Japanese J-pop juga, Japanese pop juga bisa terkenal gitu, mendunia dan lain sebagainya. Brazil juga dengan musik. Ya iya. Indonesia bagaimana, Bu? Ya Indonesia ya disitulah, ya kurang mudengnya di situ kan yang udah saya sampaikan tadi untuk kita ngobrol-ngobrol. Yang diributin itu masih yang hal-hal yang sangat nggak penting itu. Nggak esensial gitu ya. Esensial, nggak penting. Sampai bikin, jadi akhirnya di pendidikan juga kurang dikembangkan kreativitas sama cara berpikir secara kritis. Sama ya budi pekerti, pokoknya semua yang menjadi teladannya kita udah diajarkan dari zaman sebelum merdeka gitu. Itu tuh harus dikembalikan lagi, terus juga menyadari bahwa sebenarnya ya jangan cuma diucapkan saja dengan kata-kata setiap kali ada ceramah, wah budayanya kaya. But what do you do gitu kan? Lakukanlah sesuatu seperti yang kami udah lakukan di sini kan. Mau percaya mau enggak itu terserah. Jadi maksudnya ya baik ya kita memajukan bangsa kita ya sesuai sama budaya kita. Nah saya kebetulan kan Nusantara kan, ayah saya Aceh, ibu saya Minahasa. Jadi Bu Devi mau bilang bahwa sebetulnya belajar musik itu nggak cuma sekedar kita belajar notasi, kita belajar bunyi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa tarik lebih panjang lagi, kita belajar sejarah. Itu penting, itu paling penting sebenarnya. Nah, tahu dari mana, ada di mana, baru tahu mau kemana. Untuk apa? Nah, kemana. gitu. Jadi harus ngerti banget Iya gitu. dong. Dan ini juga buat orang tua gitu ya, mungkin mau sekolahin anaknya musik gitu. Ingat kita nggak cuma belajar musik, bunyi dan segala macam, kita harus cari akarnya seperti apa, sejarah dan lain sebagainya. Bu Devi, sebagai seorang pendidik ya, Anda melihat pendidikan di Indonesia hari-hari ini seperti apa, Bu? Pendidikan di Indonesia, jujur ya, tapi jangan ada yang tersinggung. Kalau berani jujur sok. Ya saya berani karena benar ya. Okay. Ini memang kenyataannya, faktanya kita itu pendidikannya mundur. Saya cuma mengusulkan, masih banyak yang bisa saya sampaikan. Kalau mau maju pendidikan kita di Indonesia, tolonglah ibu-ibu dan bapak-bapak yang nonton, kembalikan lagi kesenian, dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang penting di sekolah umum seperti umumnya di Eropa begitu juga. Karena kesenian itulah yang mengajarkan kita budi pekerti, kasih, berhubungan dengan karakter. Jadi bukan hanya yang matematika aja atau mata pelajarannya itu banyak banget sebenarnya nggak bisa digunakan. Seperti udah saya sampaikan sebelumnya tuh waktu di video yang pernah saya rekam, bahwa manusia Indonesia, manusia deh pada umumnya tuh bakatnya tuh beda-beda. Sebaiknya saya tambahkan aja di sini, sekolah kejuruan itu yang penting.
supaya bakatnya bisa berkembang di sini. Jangan semua dikotakin, harus SMA, semua harus belajar Pitagoras, dalil, harus belajar aljabar, harus belajar ini. Sementara mereka waktu dewasa sama sekali tidak bisa digunakan itu. Dan kalau bisa ada anak yang bilang saya mau jadi ini, ya didukung. Bukannya enggak, kamu nggak boleh belajar yang ini, kamu harus jadi ini dulu loh. Nah orang tua sama anaknya kan beda-beda nasib. Orang tua kan punya bakatnya yang ini, anaknya bakatnya yang ini, dukunglah gitu. Kalau contohnya mau jadi musisi, dukung, tapi serius kayak orang tua saya. Mau jadi apa? Musisi ah, bener ya kata ayah saya, tapi pulang nggak boleh jadi pianis aja, jadi konduktor minimal. Ya kita kan jadi percaya diri kan karena didukung sama orang tua. Akhirnya sekarang apa? Buka sekolah musik. Ya satu lagi kan banyak yang bilang mau makan apa, kamu sekolah dulu biar ada kertasnya, ada ijazah. Loh. Nih lihat saya nih musisi keren. Asik. Setuju sih Keren kalau jadi gitu. musisi itu akademisi dan seniman. Iya kan? Justru di Indonesia kalau bisa banyak musisi yang sekolah formal dan yang ngerti sejarah dan yang budi pekertinya juga wah punya kasih terutama peduli sama lingkungan sama keadaan masyarakat di Indonesia, maju negara kita. Kalau menghargai keseniannya sama budayanya maju. Siap. Daya Indonesia Performing Arts Academy. Ya. Baik. Ya, pemirsa sampai di sini People and Inspiration bersama dengan Prof. Cuknya Deviana Daudsyah. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa. Jadi kapan kita nyanyi balonku ada 5 sama naik-naik ke puncak gunung?